Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD kelas 4 dengan materi memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Perkenalkan, nama Ibu Yusni Darvita, SD Negeri 80 Pekanbaru. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu B. Memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa disebut surah At-Tin? Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surat ini dengan At-Tin atau Wa-At-Tin. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini. At-Tin artinya buah tin. Anak ibu yang soleh dan soleha, tahukah kalian apa pesan pokok surat At-Tin? Mengapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Walaupun sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Perhatikan penjelasan Quran Surat At-Tin berikut ini. Ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di negeri Syam. Yang termasuk negeri Syam adalah negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, coba amati gambar berikut ini. Selanjutnya ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Selanjutnya ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh yang sempurna, yang dilengkapi akal, namun durhaka, tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Selanjutnya ayat 6. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Cobalah kalian sebutkan apa sajakah ciri-ciri orang yang beriman, apa sajakah contoh kebajikan itu. Selanjutnya ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak-anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu? Selanjutnya kita memperhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar musim kemarau. Yang kedua, gambar tumbuh di musim hujan. Apa yang terjadi jika musim kemarau? Ya, tanah terlihat retak, daun berguguran, tumbuhan kering terlihat seperti mati. Selanjutnya, apa yang terjadi jika musim hujan? Ya, di sekeliling kita terlihat hijau. Rumput dan pohon tumbuh, padahal sebelumnya terlihat seperti mati. Begitulah perumpamaan hari kebangkitan. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 11. Selanjutnya ayat 8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jangan kamu kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah yang telah menurunkan
aturan dan syariat. Dia akan memberikan putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan yang menghukum orang-orang yang bersalah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, demikianlah materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.